Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ahmad Fauzi dari Prodi Game Teknologi. Oke, di sini kita akan belajar lagi PHP seperti kemarin ya. Nah, tapi di sini kita beda. Sekarang kita akan lakukan demonstrasi. Nah, apa saja demonya? Kalian stay tune. Kalian lihat, kita akan mendemokan apa. Oke, seperti biasa, kalian masuk ke exam dulu, kalian start Apache dan MySQL-nya. Nah, jika sudah, kalian masuk ke localhost. Nah, di sini saya sudah buat ya. Ini ada 067 nih. Ini adalah database yang baru saja saya buat. Nah, di sini juga ada achievement. Achievement ini ya achievement. Oke, kita ke player dulu aja biar mudah. Nah, di player ini itu saya sudah menginputkan data player ya. Di sini ada player ID, ada nama, ada email, ada password, ada date kelahiran. Nah, ini ada 5 ya masing-masing. Nah, di game juga ada 5. Ini ada game yang sudah saya masukkan. Tidak seperti kemarin ya, ini saya benar-benar random karena emang buat belajar sama demonstrasi. Nah, di sini juga ada achievement dari game tadi. Nah, ada Jungle Master yang game tadi ya. Eh, oh ya, ini dari game tadi, sorry. Ternyata ini nama achievementnya, lupa saya. Nah, kita masuk ke game section. Nah, di sini juga sudah ada ya. Sudah saya masukkan 5, semuanya 5. Enggak deh, di sini 6 soalnya yang satunya ini seingatku buat apa ya? Ada di salah satu demo nanti. Harus ada tambahan satu biar tahu pemberitaan. Nah, di sini juga ada leaderboard. Lah, di leaderboard ini siapa? Ada 5 ya. Ada player ID-nya sudah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1-1. Nah, player. Oh ya, tadi ya player ya. Nah, ini ada player achievement. Nah, di sini. Jadi player achievement ini nanti ya sebagai penghubung aja sih. Nah, sekarang kita masuk ke relasinya dulu. Nah, ini agak kacau ya. Kita rapin dulu bentar. Dikit. Aduh, aduh, aduh. Ya, seperti inilah. Anggap aja seperti ini ya. Nah, di sini ada game player ya. Ya, yang utama itu adalah game dan playernya. Jadi mereka itu punya foreign key di sini, dan di sini. Nah, game juga punya foreign key di sini, sama di sini. Nah, gitu. Jadi mereka tuh saling melengkapi. Player pasti punya player achievement. Player juga pasti ada di game section. Nah, player juga pasti ada di dalam leaderboard. Nah, game juga pasti ada achievementnya. Nah, achievement ini itu bakalan kedirect ke player achievement. Jadi ini bakalan jadi foreign key, achievement foreign key. Ini yang primary key. Nah, di game juga itu pasti masuk ke game session. Nah, gitu. Jadi mereka saling melengkapi. Tapi kalau kalian ingin menambahkan tabel terlebih dahulu, itu harus kedua ini dulu. Ke game, lalu ke player. Nah, lalu sisanya itu adalah yang paling sedikit FK-nya. Nah, kalian isi dulu. Sama yang ketergantungan. Nah, kalau dia nggak ketergantungan ke primary key-nya, kalian isi dulu. Biar apa? Biar tidak bentrok. Nah, itu. Kita langsung masuk ke dalam kodenya saja ya guys ya. Nah, di sini saya akan masuk ke kodenya dulu sebelum kita jelaskan ya. Localhost. Nah, ini. Manajemen. Nah, ini NRP-nya seharusnya NRP saya ya, cuma saya lupa. Nah, di sini. Nah, di sini saya sudah ada nih. Nah, manajemen game online. Nah, gitu. Nah, di demo kali ini itu ada dua, ada game dan ada player. Yang dimana di game itu kita bisa menampilkan data game, kita bisa menampilkan atau menambahkan game yang baru, lalu kita juga bisa mencarinya. Nah, kalau di player sama, kita bisa menampilkan, bisa nambah, bisa cari, tapi ada tambahan lihat profil player. Nah, dari player itu pasti punya profilnya sendiri-sendiri. Nah, gitu. Nanti bisa dilihat di situ. Nah, di sini ada rekapan. Nah, rekapan ini apa? Rekapan
Loh, ini salah ini. Ini bukan menu player. Ini sorry, saya kayaknya copy paste. Lupa ganti nama. Nah, ini pokoknya ini harusnya ini rekap tulisannya. Ini rekap ya. Ya, di sini itu rekap data dari game atau player. Kalau game itu ya game apa saja rekapannya dan player apa saja rekapannya. Nah, gitu. Gitu sih. Nah, sekarang kita langsung masuk ke Notepad. Nah, di sini nah ini ya ada index di sini. Index.php. Nah, index.php. Nah, di sini seperti ya pada umumnya, tapi di sini saya pakainya HTML. Nah, kok HTML tapi dia extensionnya pakai PHP, nggak apa-apa, bisa kok. Nah, di sini saya pakai HTML biar apa? Biar rapi saja. Emang seharusnya pakai HTML dulu ya, tapi bisa sih langsung di PHP. Nah, ini tadi salah ya. Ini bukan menu player, tapi rekap. Lalu, ya jangan lupa Ctrl S ya. Coba kita refresh. Nah, no rekap sudah ya. Nah, di sini seperti biasa, di sini ada href. Href itu apa? Yaitu kayak menghover atau mengirim. Jadi kalau kita tekan itu dia akan ngehover ke game tampil PHP. Nah, ini juga ke input.php, ini search PHP. Nah, ini juga sama. Sama semua. Jadi dia tuh harus sifatnya kayak menghover atau gimana ya kayak bilangnya. Ya, kita disuruh ke sana gitulah. Nah, kita langsung masuk ke game tampil dulu ya. Nah, di game tampil ini itu ada game-game tadi. Loh kok di sini gak ada passwordnya karena password bersifat apa itu namanya secure ya. Jadi kalau ada password bahaya juga. Jadi nggak saya masukkan di sini passwordnya. Nah gitu. Nah ini seperti sintaks kemarin ya, sama sama. Kalaupun itu beda, bedanya cuma beda di sini doang, beda di situ itu nggak berpengaruh. Ini kayak ibaratnya ASOX itu ya biar ini. Jadi kita nggak indeks lagi tuh. Nah gitu. Nah di sini, waduh. Nah di sini juga sama. Ini href nih. Jadi kita ngehover nih, ngehover semua tuh. Ngehover ke edit, ke hapus dan gitu. Kayak gitu. Sama. Fungsinya tetap sama seperti yang kemarin. Cuma ada tambahan sedikit sesuai dengan demonya yang saya lakukan. Nah gitu. Nah di sini juga ada href lagi buat kembali ke game input nanti. Nah gitu. Kita coba dulu ya di sini ya. Nah di tampilan game. Nah gitu. Kalau ditekan ini aku punya game ID ini. Game ID-nya ada 5. Nah, ini game yang tadi ya. Game yang tadi ya nih di sini. Nah, sama kan? Sama kan? Nah, di situ. Nah, di sini kita ada beberapa aksi. Nah, kita bisa edit atau kita bisa hapus. Nah, kalau edit jangan diedit, kita tambahkan dulu. Nah, kalau tambahkan baru ini ada di sini, tombol tambahkan. Nah, kita klik aja nih game ID-nya, kita lanjutin yang tadi. Nah, di sini terus kita kasih Pireneko. Terus kita kasih RPG. Terus kita kasih ke 6 simpan. Nah, no, ada no Pireneko. Nah, RPG. Nah, dia langsung kan nambah. Kalau di sini lo kok nggak nambah, ya berarti harus di refresh dulu. Nah, Pireneko nambahkan. Nah, gitu. Jadi tetap fungsinya seperti kemarin ya. Jadi dia kalau nambah ya berarti dia ditambah di sini juga bakalan berpengaruh juga di sini ya di PHP My Admin-nya. Nah, kalau kita edit, kita coba ganti RPG ini jadi shooter. Kita update. Nah, shooter. Nah, di sini kalau kita upgrade lagi, ya berubah jadi shooter. Nah, gitu. Nah, sekarang gimana kalau kita hapus? Nah, kalau kita hapus, dia bakalan, ya ini kan ada kayak peringatan tuh, hapus, oke hapus. Nah, dia langsung hilang. Nah, di sini apakah langsung hilang juga? Dia juga langsung hilang. Nah, gitu. Itu adalah aksi yang ada di sini. Nah, ini Aref nih. Ini adalah aksinya. Jadi kalau diklik, dia akan konfirmasi apakah game ini dihapus. Lalu kita pilih hapus. Nah, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke game inputnya. Nah, di sini. Ini game inputnya adalah yang tadi.
Oh, ini game input yang, ya game input ini sih. Sama yang tadi di sini. Aduh, agak repot ya. Nah, di game input ini tambahkan game baru. Sama. Ini kalau kalian tekan, langsung ke hover sini. Sama saja. Nah, dia itu dia itu bakalan berisi game ID, title, genre, dan release date. Nah, di situ ada value simpan. Nah, sama kan? Nah, gitu. Nah, ini kalau kalian tekan kembali ini dia bakalan ke hover ke game tampilan tadi. Nah, gitu. Meskipun kalau kalian langsung tekan ditambahkan game, tapi kalau kalian kembali, dia kembalinya bakalan ke game tampilan tadi. Nah, gitu. Itu fungsinya. Nah, sekarang kita masuk ke game input aksi. Ini aksi ya, ada tulisan ini. No, tuh, game input aksi. Nah, di sini sama seperti kemarin kita pakai include koneksi game ID-nya, pakai post ya. Nah, masih sama, ini juga masih sama insert. Meskipun beda, itu juga beda digit dan itu masih bisa tidak berpengaruh. Nah, di sini juga ada if-nya. Jika iya, maka dia akan langsung kembali ke tampilan. Tapi jika tidak, dia akan error. Nah, gitu. Dia akan kembali ke tampilan ya kayak tadi. Kan kita habis masukin Pireneco terus menu dia langsung kembali ke tampilan tadi. Nah, kayak gitu. Nah, kalau diedit yang tadi sama, dia itu bakalan mengganti. Nah, ini mengganti ini masuk ke menu edit tadi ya kan di sini ada edit game. Nah, di sini itu kita ganti value-nya. Kita ganti kita masukkan dulu ke game ID. Nah, kita masukkan ke variabel dulu lalu kita reload. Kayak itulah. Lalu dia sistemnya akan kayak mereplace gitulah. Tuh fungsinya kayak mereplace. Nah, di sini ini ada apa nih? Edit aksi. Oh, ini gabungannya ya ternyata. Oh ya, ini ada game edit aksi ya. Jadi dia bakalan ngover ke sini. Nah, ini ada game ID ya seperti tadi ya pada umumnya. Nah, ini ada tulisan update nih. Nah, seperti yang kemarin dia bakalan kayak replace gitu sesuai dengan ID gamenya. Jadi dia mencarinya itu dari ID game. Nah, jika sudah dia bakalan kembali ke tampilan game tampilan. Nah, gitu. Sama kayak tadi kembali ke game tampilan. Nah, ini kode untuk menghapusnya. Nah, untuk menghapusnya ya kita tinggal delete from game yang dimana game ID-nya apa, lalu kita delete, langsung kita delete. Kan query-nya gitu, lalu kita kembali ke tampilan. Nah, gitu. Lalu kita sekarang coba ke game search ya. Kita coba dulu. Nah, ini cari game. Nah, di sini itu ada dua metode, ada ID game sama nama game. Kalau ID game, dia harus pakai ini, kita coba G5 ya. G5 itu apa? G5 itu Mythical Quest. Kita pilih, kita cari, oh ini, Mythic Quest. Nah, di situ. Kalau kembali, dia bakal kembali ke sini lagi, ke cari game. Kita coba ganti, kita kasih nama dia Sky Battle. Dari title ya, dari nama game. Sky Battle. Kita cari apakah ada Sky Battle. Ada. Nah, dia akan menampilkan secara rinci. Nah, gitu. Itu fungsi dari research. Nah, gimana metode search itu? Search itu ya ini. Ada ada aksi lagi. Jadi kita nge-hover. Jadi dia di sini tuh fungsinya untuk menampung doang. Lalu kita eksekusi di game search aksi seperti yang kemarin-kemarin sama. Ya, di sini juga ada kembali ke menu. Dia langsung kembali ke indeks ya, kalau di sini. Nah, kita masuk ke game search aksi. Nah, di sini seperti yang kemarin, dia bakalan nyimpen kolom keyword. Keyword itu yang tadi yang kita cari ya, kata yang kita cari. Lalu dia bakal nge-select game yang dimana
kolomnya apa tadi, kayak kolomnya itu game ID ya game ID. Nah, like ini seperti keyword. Kayak contohnya kita seperti Sky Battle nih dari title. Kan ini kolomnya title. Jadi di sini tuh where title like Sky Battle. Nah, gitu. Itu contohnya. Nah, yang dimana ini juga kayak tadi, ini kayak kemarin ya, kalian bisa rapiin kalau atau kalian bisa langsung lurus datar gini bisa. Yang dimana itu ada bakalan ada tabel nih, tabel game, title, genre, sama release date. Nah, sama kan? Nah, di sini juga ada well di mana ngefeeds. Dia bakalan kayak mengeluarkan semua isi atau kita tampilkan urut sesuai urutan. Kemarin kan kita pakai 0, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita pakai nama. Di sini juga bisa gini caranya. Nah, jika sudah, kita bisa kembali. Kembali itu dia bakalan ke search. Jadi dia nggak kembali ke indeks ya, dia kembali ke search. Nah, yang di search baru dia kembali ke indeks. Nah, gitu. Oke, sepertinya cukup bisa dipahami dan mudah ya guys ya. Nah, di sini ada player. Sekarang kita masuk ke player. Nah, di tampilan ini sama seperti tadi. Di sini juga ada seperti tadi dan di sini nggak ada password ya karena password itu bersifat security atau secure. Ya ibaratnya kayak nggak boleh lah ada yang tahu ya itu password kan. Nah, di sini juga ada example nih. Nah, gitu. Nah, di sini kita coba tambah baru aja. Seperti tadi sih, lo kan sama kan? Karena sintaks yang ini, yang game ini, yang ada tulisannya game ini, itu sama sintaksnya, cuma perbedaannya itu ada di tabel. Ada di tabel sama ada di fungsi. Nah, di sini. Itu doang. Semuanya sama. Cuma ganti-ganti nama tabel, dipasin tabelnya, sama ini. Itu doang. Mereka adalah sama kayak copy paste gitu doang. Tapi kalian harus ingat juga jangan sampai salah. Nah, di sini kita coba Faiz. Ya, emailnya Faiz. Apa itu? Add example. Nah, ini ada nih. Nah, passwordnya admin 123. Nah, coba hari ini aja ya, simpan. Nah, oke. Nah, di sini ada Faiz nih. Kita lihat apakah ada Faiz di sini. Nah, ada no Faiz no. Nah, kita nggak perlu nyoba edit sama hapus ya karena ya sama aja. Kita hapus aja. Kita hapus ya. Karena ya sama aja seperti tadi. Kalau edit, ya edit. Nah, nih sama kan. Ini kalau kalian ganti jadi Hafiz, ya hapus, bebas. Hapus ya. Ya di sini juga bakalan keganti nanti. No hapus. Nah, gitu. Sepertinya tidak perlu kita jelaskan ulang ya, karena dia sama metodenya. Atau penggunaannya pun sama. Kita langsung kembali ke sini ya. Di sini juga ada player input. Nah, ini yang untuk menyimpan tadi ada player input aksi ya. Sama, masih sama seperti tadi ya. Ini fungsinya ya untuk menampung. Terus mana kita hover ke sini untuk eksekusi. Nah, gitu. Pokoknya gitu. Kalau ada apa itu namanya? Input pasti ada aksi. Nah, aksi itu biasanya dipakai untuk eksekusi. Nah, inputnya itu atau kayak input, rekap, tambahkan, cari itu cuma penampung. Jadi di eksekusinya itu di aksi, ada aksinya gitu. Ada slash aksi, itu mempermudah aja sih. Kayak biar nggak bingung. Nah, gitu. Atau best practice lah ibaratnya. Nah, di sini ada player edit. Nah, di sini ada edit yang seperti tadi ya. Dia menampung doang, lalu kita aksi. Nah, di sini ada update-nya. Sama seperti tadi, masih sama. Nggak beda. Karena copy paste gitu. Nah, kita langsung masuk ke search aja ya. Search juga sama sih. Jadi dia ada player ID, ada username. Nah, kalau kita cari player ID-nya, kita cari ya, coba cari. Nah, kita coba player ID, kita kasih ke P1104. Nah, ini ada nih ya, ketemu. Kita coba lagi, kembali. Kita coba lewat username ya guys ya.
Aisyah. Nah, kita cari apakah ada. Nah, ada kan? Gitu. Fungsinya adalah kalian bisa milih di kita nyarinya itu dari ID player atau dari username. Gitu. Masih sama seperti tadi ya. Nah, di sini juga ada player set aksi. Nah, di sini untuk eksekusinya. Tuh, sama seperti tadi ya. Di sini juga bakalan menampilkan player, username sama emailnya nanti. Ya, gitu. Kalian bisa tambahkan di sini, tambahkan satu lagi yang apa itu kelahiran, apa itu tanggal lahir, nah gitu. Bisa. Kalian masukin di sini tambah. Tapi nggak saya masukin karena ya nggak perlu saja. Nah, di sini juga ada profil. Nah, kita masuk ke profil ya sekarang. Nah, di profil ini, nah ini kita coba dulu 4 ya. Kita tampilkan profil. Nah, di profil ini itu kita punya sistem sendiri yang dimana itu di sini kita masukkan total game. Jadi si Aisyah ini dia sudah memainkan berapa game, lalu dia punya skor tertinggi itu berapa dan dia punya skor terendah itu apa. Dan dia tidak dibatasi dalam satu game. Jadi kalau dia main di game yang berbeda, dia tetap terhitung skor tertingginya berapa, skor terendahnya berapa. Jadi dia tidak terbatas ke Mythic Quest ya kayak Mythic Quest sama Mythic Quest dia baru bisa ke trigger gini. Enggak, pokoknya dia nilai terendah sama nilai skor tertingginya dia bakalan ke reload sini. Nah, di sini juga ada waktu login. Apakah sama? Sama seperti sini. Nah, ini ada game section. Tadi ini Aisyah kan dari P1104 ya di sini. Ini 4. Nah, dia loginnya di 2110 sama 1140. Nah, kan 2110 sama 1140 sama. Ya, di sini dia login di Mythic Quest dan Jungle Escape nah, gitu. Nah, kita coba di sini. Kita coba di profil ya. Nah, di sini. Nah, ini kok banyak banget. Nah, emang banyak. Di sini soalnya kita langsung masukkan. Kita di sini nggak pakai aksi. Jadi ini cuma satu doang ya. Nah, no. Oh, sorry. Ini player, sorry. Kita masuk ke sini dulu. Nah, di sini ada player aksi ya. Dan dia bakalan nge-hover yang dimana kita milih dulu. Kita tampung dulu di mana player ID-nya. Nah, jika sudah, maka dia bakalan nge-hover. Waduh, dia bakalan nge-hover ke sini. Player player profil aksi. Nah, di sini. Nah, di sini itu sama masih ada include-nya nih. Ini ada ambil ID. Nah, ini ID-nya itu disimpan ke sini. Nah, jika nggak ada, dia bakalan tidak valid. Nah, gitu. Nah, terus di sini itu ada validasi format. Nah, seperti pada umumnya, guys ya. Nah, ini di sini ada ambil data. Ambil data lah yang tadi ya. Alhamdulillah. Yang dimana itu kita nge-select username-nya dari player ID-nya. From player. Nah, gitu. Ambil data, terus kita hitung. Dia pernah mainin game apa? Ya, di sini ada game section where di mana player ID sama dengan player ID. Ya, di mana itu total dimasukkan ke total gitu. Jadi di sini tuh dia menghitung dia pernah main game itu berapa. Kayak dia ya di sini tuh ada yang namanya distinct ya. Jadi dia itu harus berbeda. Kalau dia sama seharusnya dia bakalan ke detect 1 gitu. Nah, di sini juga ada skor tertinggi. Nah, di skor tertinggi ini pakainya max score yang dimana ya kita pakai fungsi. Jadi kita langsung nyari yang nilai tertinggi dari player ID-nya yaitu ya P1004 atau Aisyah tadi. Yaitu dia punya max score-nya berapa dan main score-nya nah, gitu. Nah, di sini juga langsung kita masukkan HTML-nya. Jadi biar dia langsung tampil, nah, langsung ke hover bisa kalau di sini. Jadi kalian itu ada dua cara yaitu kita backend-nya atau eksekusinya itu di luar dari HTML atau di luar dari script untuk menampilkan kita front end atau bisa kalian jadikan satu tapi itu tidak best practice ya. Best practice-nya itu kalian harus sisihkan atau jangan dijadikan satu. Kenapa? Karena itu bakalan sulit dibaca. Tapi karena kita ingin menghemat waktu, ya kayak gini. Nah, di sini ada border ya, ID, lalu ada ini.
Nah, player ID nama, terus selalu total game berapa, max score berapa gitu. Nah, yang di sini ada riwayat. Nah, riwayat terakhir nih. Riwayat terakhir, dia bakalan nyari di game station sama di game kita join on game gitu. Pokoknya di game, G itu game ya guys ya, inisialisasi. Nah, sama game session. Nah, gitu. Di game session dia ngambilnya game itu start time sama score. Nah, kalau di game dia mengambilnya ya game ID-nya sama nama gamenya, sorry. Nah, di sini juga ada nih title nih. Nah, di sini dia juga menampilkan nih riwayat row, nah kan masih sama kan feeds riwayat. Nah, masih sama seperti yang kemarin, cuma sintaks yang berbeda karena sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Gitu. Nah, di sini juga ada harf ya, yaitu cari player lain sama kembali ke menu. Nah, di sini sama ya. Gitu. Sekarang kita masuk ke rekap. Wah, nggak terasa nih sampai penghujung acara nih. Waduh, salah. Nah, di rekap sini dia bakalan milih dua, yaitu ada player dan game. Nah, kita coba player dulu ya, kita tampilkan. Nah, di sini hanya ada total player yang ada. Kan kita punya 5 player ya tadi ya. Ya, kita tampilkan. Kita punya 5 player. Nah, kalau di game lebih banyak. Yang dimana kita punya 5 game, yang dimana itu game paling populer atau yang paling sering dimainkan itu adalah Jungler SPS yang dimainkan 2 kali. Nah, di sini juga ada genre paling populer yaitu Adventure yang dimainkan 2 kali sama. Nah, itu. Nah, gimana kodenya? Ya, kodenya itu ada di rekap. Nah, di sini sama seperti tadi ya, dia cuma menampung, lalu kita hover ke rekap aksi. Nah, di rekap aksi ini kita ambil nih jenis. Ini get sama post sama ya, itu fungsi. Nih, kalau metodenya get ya pakai get, kalau metodenya post ya pakai post. Alhamdulillah. Nah, di sini sama seperti tadi ya, kita nge-slash from player. Nah, ini total. Jadi kita hitung berapa total player yang akan kita yang ada, sorry. Ini karena ini player ya. Jika sama dengan player. Nah, jika sama dengan game, ya rekap game. Nah, total game. Nah, gitu dong. Total ini sama totalnya, tapi ini from game. Nah, gitu. Nah, game paling sering dimainkan ini ya kita fetch. Fetch itu apa ya? Kayak tadi. Nah, kita slash, kita cons, kita hitung juga sessionnya, ID dari session ID-nya. Ini GS itu apa? GS itu game selection, ini inisialisasi. Kita join juga, joinnya dari game, game ID, game seperti tadi. Lalu kita grupin, kita jadiin satu gitu. Game ID, nah ordernya itu di kita limit satu. Jadi paling kecil itu satu kali dimainkan. Nah, itu. Nah, di sini juga sama di game populer. Nah, game populer ini itu basicnya genre. Nah, ini kan dari title. Nah, tapi ini itu dari genre. Jadi dia itu dicari dari genrenya. Nah, perbedaannya dari situ. Sisanya sama. Nah, dia dicari dari genrenya. Nah, gitu. Nah, di sini juga ada genre populer, genre. Nah, kan, sama kan? Nah, dimainkan genre berapa kali. Nah, gitu. Nah, di sini juga ada echo recap, yaitu kalau kembali ya dia kembali ke recap, kalau dia kembali ke menu utama dia bakalan kembali ke indeks. Nah, gitu. Lalu kita tutup, kita close. Nah, gitu. Mohon maaf ya kalau mungkin ini kecepatan karena durasi waktu semakin lama maka saya nguploadnya juga semakin lama, kita ngeditnya semakin lama, dan ya penyimpanan saya sama kuota saya nanti habis ya guys ya. Nah, sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perkataan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.